Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kunci Lawang dimanapun Anda berada, kita menjelang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang bersinar, bulan yang ditunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu kita tim Kunci Lawang mungkin agak jarang ya ngevlog makanan gitu di siang hari. Jadi kita tidak bisa begitu saja ngevlog makanan ya seperti channel-channel yang lain, tapi insyaallah akan ada kajian-kajian tentang bagaimana kita cara makan dan minum sesuai syariat Islam. Yang jelas teman-teman semua, apa yang kita sudah makan dan apa yang kita sudah minum itu kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kita makan dan minum itu karena rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa menikmati makanan dan minuman tersebut karena nikmat yang diberikan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, apapun makanannya ya, apapun makanannya, yang penting halal ya, halalan thayyiban, baik itu sedikit maupun agak banyak. Tapi mudah-mudahan kita harus sesuai kaidah-kaidah apa yang kita makan. Jadi yang pertama, niatkan kita makan dan minum itu karena rahmat Allah yang diberikan kepada kita ya, dan yang kita bisa menikmati makanan dan minuman tersebut itu juga karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bisa dibayangkan ya, banyak orang di luaran sana tidak bisa makan dan minum apa yang ia sukai, misalnya sate atau yang lain, karena itu tadi mungkin rasa nikmatnya itu sudah dicabut ya, karena mungkin punya penyakit atau apa. Dan mudah-mudahan kita dikasih kesempatan ya, dikasih rahmat oleh Allah dan dikasih nikmat oleh Allah untuk makan dan minum apa yang kita sukai, dan itu halalan thayyib. Itu ya teman-teman yang pertama. Yang kedua, kaidahnya adalah kita makan dan minum itu harus sesuai kaidah ya. Perut kita itu seperti wadah, di mana wadah itu diisi oleh 3 komponen. Yang pertama adalah makanan, sepertiga makanan. Yang kedua adalah sepertiga minuman. Itu yang harus kita ingat. Yang sepertiga terakhir adalah udara atau pernafasan. Jadi Bapak Ibu, jika ada makanan dan minuman yang kita makan, berhentilah sebelum kenyang ya, kaidahnya begitu, agar apa? Tidak menjadi penyakit. Apapun yang kita makan dan minum, berhentilah sebelum kenyang, insya Allah tidak akan menjadi penyakit. Dan kalau perlu berpuasalah ya, berpuasalah setiap Senin ataupun Kamis, atau nanti bulan Ramadan harus puasa full ya, 30 hari.
Jika ada udur ya nanti bisa dikodok di hari-hari berikutnya. Dan teman-teman yang masih belum bayar hutang puasa Ramadan, mumpung masih ada beberapa hari ke depan untuk membayar puasa. Ya, terutama bagi perempuan yang sering sekali punya halangan, yaitu hadirnya haid dan lain-lain. Yang ketiga, teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah untuk makan dan minum, ya, ini ada tata caranya. Yang pertama adalah dengan tangan kanan. Ya, apapun teman-teman yang biasakan, baik tangan kiri ataupun tangan kanan, sebaiknya tangan kiri ditinggalkan. Bagaimana dengan yang kidal? Sebaiknya tetap tangan kanan dilatih, ya, karena kidal itu juga karena berdasarkan kebiasaan, sehingga dia lama-lama terbiasa di tangan kiri. Oleh karena itu, mari kita usahakan untuk makan dengan tangan kanan. Ini anjuran dari Rasulullah, ada hadisnya, teman-teman. Jadi jika kita makan, kita harus pakai tangan kanan. Tangan kiri itu adalah tangan, cara makannya syaitan. Jadi apa yang kita makan kalau pakai tangan kiri itu tidak menjadi daging, tidak menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Larinya kemana makanan itu? Larinya adalah ke syaitonir rajim. Jadi teman-teman, kita berdoa, ya, sebelum kita makan kita berdoa, ya, ya, bismillahirrahmanirrahim, boleh, hanya bismillah boleh. Jika lengkap, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jika kau lupa, maka di tengah-tengah ketika kita sedang makan, maka harus dengan membaca doa bismillahi awwalihi wa akhirihi, ya. Seandainya pun tinggal titik terakhir, misalnya tinggal sendok terakhir misalnya, maka tetap bismillah awwalihi wa akhirihi, ya. Begitu juga dengan minum. Jadi teman-teman, makan harus berdoa sebelum makan. Jika lupa di tengah-tengah, maka kita harus berdoa dengan cara yang tadi, bismillah awwalihi wa akhirihi. Kemudian minum pun itu juga kalau bisa ya teman-teman, sekali teguk baca bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Misalnya satu gelas itu kita bisa teguk 3 kali. Maka setiap kali kita teguk, kita minum, baca bismillah, selesai meminum, selesai meneguk, kita baca alhamdulillah. Ya, kita minum bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kita minum lagi bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillah. Ya, begitu ya teman-teman, ya. Saya tidak mengajari teman-teman, tidak, tapi ini berbagi pengalaman. Semoga ada nilai edukasi dari teman-teman, karena ini juga mau bulan Ramadan. Nanti insya Allah besok kita akan bahas tata cara makan dan minum di saat buka puasa dan saat sahur, ya. Insya Allah di saat-saat itu ada waktu yang mustajabah, sehingga kita disunahkan untuk berdoa sebelum kita berbuka atau saat kita sahur. Kenapa kok 2 waktu itu waktu yang mustajab? Karena kita disunahkan berdoa sebelum berbuka, ya, itu waktu yang mustajab, pertama di bulan puasa. Yang kedua adalah waktu sahur, di mana waktu yang sepertiga malam terakhir
waktu juga mustajab juga. Sehingga apapun kita makan dan minum, kita harus berdoa supaya apa yang kita makan dan minum itu menjadi barokah dalam tubuh kita, bisa dibuat untuk beribadah, bisa sehat walafiat, dan bisa beraktivitas untuk menjalani ketaatan, menjalani kegiatan setiap hari, menjalani ibadah, insya Allah ya. Oke, itu dulu teman-teman. Setelah kita makan ya, kita berdoa, baca alhamdulillah boleh singkat, padat, jelas, atau ada alhamdulillahirabbil alamin, atau baca doa lengkapnya, baca doa setelah makan ya, alhamdulillahi at'amana ya, saqona, dan seterusnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Ini karena kita membahas tata cara makan dan minum. Nanti kita bahas lagi tata cara makan dan minum dengan pakai tangan dan juga dengan pakai sendok di video ke depan. Terima kasih dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.